yang sebelumnya bergabung di tim kesehatan di pondok dimasukkan ke dalam grup WhatsApp LSTMC oleh Dedi Purnama, bahwa yang tergabung sebagai anggota di dalam tim LSTMC kurang lebih 15 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bahwa sebelum tergabung secara resmi di tim LSTMC, para anggota dilakukan bimbingan di Puri Semanding, Pelandaan yang berjarak sekitar 15 km atau sekitar 45 menit perjalanan dari pondok pesantren. Bahwa untuk mengikuti bimbingan di Puri Semanding, saksi dan anggota perempuan lainnya sekitar jam 21 WIB dijemput dari pondok menggunakan mobil APV, sedangkan anggota laki-laki menggunakan motor. Bahwa sesampainya di Puri Semanding sekitar jam 22 WIB, para calon anggota LSTMC berkumpul di gubuk sekretariat mengikuti briefing yang dilakukan terdakwa. Bahwa dalam briefing terdakwa menyampaikan tentang metafakta, pengalaman terdakwa, dan maksud serta tujuan dibentuknya LSTMC yang salah satunya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara medis. Bahwa briefing dimulai dari jam 22 WIB pada tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan dini hari tanggal 8 Mei 2017. Bahwa dalam briefing tersebut terdakwa menyuruh anggota untuk membuat kelompok dan akan dilakukan interview oleh terdakwa. Bahwa interview dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 dan dimulai sekitar jam 3 WIB di gubuk Cokro Kembar yang berjarak sekitar 200 meter dari gubuk sekretariat, dan yang mendapat giliran pertama adalah Nur Laila Indah Suryani dan baru keluar sekitar jam 6.30 pagi. Bahwa yang mendapat giliran kedua untuk interview adalah Duratul Hasina, dan interview yang dilakukan terdakwa kepada Duratul Hasina hanya sebentar. Bahwa saksi mendapat giliran interview yang ketiga dan dimulai sekitar jam 8 pagi WIB. Bahwa dalam interview tersebut pertama kali yang ditanyakan terdakwa adalah apakah saksi mempunyai pacar. Saksi jawab tidak ada. Selanjutnya terdakwa menceritakan dan memberitahu terkait dengan ilmu agama, tauhid, metafakta, dan terdakwa menawarkan dirinya untuk menjadi guru saksi. Bahwa terdakwa juga cerita terkait dengan lingkaran emas, dan untuk menjaga lingkaran emas tersebut, terdakwa membutuhkan 2 sayap untuk mendampingi terdakwa agar bisa terbang. Bahwa terdakwa menyampaikan saat itu baru mempunyai 1 sayap dan mencari 1 sayap lagi dari tanah leluhurnya atau Jemaat Jawa Tengah. Sebentar ya, kita sekolah dulu. Ada suara apa yang bunyi? Tolong mungkin yang lain yang ada di dalam persidangan ini, tolong HP untuk di silent atau dimatikan dulu. Oke, sekolah kita takut dan dibuka dengan penjelasan terbuka umum. Putusan kita lanjutkan. Bahwa terdakwa juga cerita terkait dengan lingkaran emas, dan untuk menjaga lingkaran emas tersebut, terdakwa membutuhkan 2 sayap untuk mendampingi terdakwa agar bisa terbang. Bahwa terdakwa menyampaikan saat itu baru mempunyai 1 sayap dan mencari 1 sayap lagi dari tanah leluhurnya, yaitu Demak, Jawa Tengah, di mana yang dimaksud adalah mencari istri lagi untuk terdakwa, dan istri satu
dan menguatkan ke dada kiri saksi. Bahwa setelah selesai terdakwa memakai baju dan menyuruh saksi untuk memakai baju. Bahwa saat saksi hendak keluar dari gubuk cokro kembang, terdakwa berkata bahwa habis ini saksi akan mendengar kabar buruk tentang terdakwa. Tapi jangan percaya saja hanya dengan terdakwa. Bahwa kemudian saksi minta untuk diantarkan pulang ke pondok. Saat itu waktu sudah siang hari. Kemudian saksi diantar oleh Mbak Vela ke pondok dengan naik motor. Sesampainya di pondok, saksi bingung atas peristiwa yang baru saja dialaminya. Bahwa setelah kejadian yang pertama, saksi bertemu dengan Sang Rasul Andi Masuro di Puri, dan Sang Rasul Andi Masuro cerita bahwa Ira Puspitasari merupakan pacar terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan istrinya. Tetapi Ira Puspitasari pernah dipukul, dicolok rokok, dan mengalami kekerasan fisik. Bahwa saksi juga mendapat cerita dari Habibatul Muhajiro bahwa Habibatul Muhajiro telah dilecehkan oleh terdakwa dengan diraba-raba dan disuruh telanjang oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi mendengar kabar buruk tentang terdakwa pada tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 22 WIB, saksi mengirim WhatsApp kepada terdakwa yang isinya tentang kabar buruk tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyuruh saksi untuk datang ke Puri saat itu juga, serta terdakwa mengatakan apabila tidak datang saksi akan menyesal seumur hidup. Bahwa dengan diantar oleh Edwin, saksi datang menemui terdakwa di Gubuk Cokro di Puri, dan setelah ketemu terdakwa menanyakan kabar yang didengar oleh saksi dan menyampaikan agar saksi tidak percaya kabar tersebut. Bahwa saksi mempercayai perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada Habibatul Muhajiro karena sama yang dialami oleh saksi. Bahwa kemudian saksi dimarahi terdakwa dengan nada keras dan terdakwa melempar rokok yang masih hidup mengenai wajah saksi sambil berkata bahwa terdakwa adalah mursyid. Bahwa masih dalam keadaan marah, terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan mengatakan seorang mursyid harus dipatuhi. Bahwa terdakwa kemudian pergi menutup pintu dan mematikan lampu. Saat saksi yang saat itu dalam kondisi ketakutan setelah melihat terdakwa marah-marah dan melemparkan untuk rokok lalu membuka pakaiannya. Saat itu suasana gelap, namun pada ada penerangan dari lampu yang ada di luar. Bahwa kemudian terdakwa berbaring dan menyuruh saksi duduk di atas pahanya, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi sampai masuk dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke alat kelamin saksi selama kurang lebih 5 menit. Bahwa setelah selesai saksi diminta turun daripada terdakwa dan menyuruh saksi memakai baju. Bahwa beberapa hari kemudian saksi dikirimi WA orang yang saksi lupa namanya, yang isinya saksi disuruh datang ke rumah Bapak Kiai Mukhtar Mukti di lingkungan pondok. Bahwa saat saksi datang ke rumah Bapak Kiai, Habibatul Muhajiro sudah ada di rumah Bapak Kiai, dan saat itu juga ada Ibu Endang istri Bapak Kiai. Bahwa kemudian Habibatul Muhajiro bercerita bahwa dirinya disuruh telanjang oleh terdakwa saat dilakukan interview di Gubuk Cokro. Lalu dirinya diraba-raba, terdakwa kemudian mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Habibah, tapi tidak bisa. Bahwa setelah Habibatul Muhajiro bercerita, lalu saksi bercerita apa yang dialami saksi kepada Bapak Kiai. Bahwa kemudian Bapak Kiai Mukhtar Mukti menyuruh saksi dan Habibah untuk membuat kronologis dengan ditulis tangan. Isinya tidak boleh ditambah dan dikurangi dan diberikan kepada Pak Kiai Mukhtar Mukti. Bahwa setelah selang 2 hari bahwa
bekerja melalui kakak saksi yang bernama Iin. Karena belum menulis kronologis kejadian, saksi dengan ditemani kakak saksi menyerahkan tulisan kronologis kepada Bu Endah dengan disaksikan oleh Ning Ziza. Bahwa saat liburan sekolah, saksi pulang ke Jawa Tengah dan cerita kejadian yang dialami saksi kepada bapak saksi yang bernama Suyono. Bahwa selanjutnya Pak Nur Sayuti selaku perwakilan dari organisasi pemuda Sindiria atau OPSID datang untuk menemui bapak saksi untuk mengkonfirmasi terkait peristiwa pencabulan dan perkosaan yang dialami oleh saksi yang telah beredar ceritanya di lingkungan pesantren Sindiria. Bahwa saat saksi kembali ke pondok pada tanggal 5 November 2017, saksi didatangi Bapak Odek, Cak Pamong, Cak Manu, di mana ketiganya merupakan panitia pengajian istianah dengan menyampaikan bahwa saksi telah melakukan fitnah. Bahwa mereka meminta saksi untuk menulis surat yang menyatakan saksi bersalah, namun saksi menolak. Bahwa saksi telah menerima surat yang disampaikan oleh Hilmi, di mana isi surat tersebut ada 13 anak atau termasuk saksi yang dikeluarkan atau drop out dari pondok pesantren, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa setelah dikeluarkan dari sekolah, kemudian saksi pulang ke rumahnya di Demak, Jawa Tengah, hingga saksi mendapat surat panggilan dari Polres Jombang, di mana saat itu Samrotul Andi Masuro melaporkan terkait pelecehan yang dialaminya, dan saksi ke Polres Jombang yaitu pada tahun 2018. Saat itu saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Jombang. Bahwa setelah 1 tahun laporan Samrotul Andi Masuro pada tahun 2019, saksi melaporkan kejadian yang dialami saksi ke polisi dan saksi divisum lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang atas laporan saksi di Polres Jombang. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya tidak benar. 2. Saksi Habibatul Muhaziroh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa mulai tahun 2001, saksi sudah bersekolah di Pondok Besi di Tiang, Jombang pada saat itu setingkat TK, dan pada 2013 saksi sekolah di IMP di pondok tersebut setingkat kuliah. Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pengajar Husnul Khuluq di IMP dan sebagai anak Pak Kiai Mukhtar Mukti pemilik pondok pesantren tersebut. Bahwa benar saksi menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi. Bahwa pada awalnya pada saat itu sekitar bulan Mei 2017, saksi didaftarkan dan dimasukkan oleh saudara Dedi dalam grup WhatsApp RSTMC dan RST yang didirikan oleh terdakwa. Bahwa yang dimaksud RST adalah Rumah Sehat Tentrem, di mana ini berkaitan dengan adanya Rumah Sehat Tentrem Medical Center yang merupakan kegiatan sosial membantu masyarakat dengan menggunakan metode medis. Bahwa setelah terdaftar sebagai anggota RST dan RSTMC tersebut yang berjumlah sekitar 15 orang, laki-laki dan perempuan tersebut, kami disuruh berangkat ke Puri Pelandaan yang berjarak sekitar 15 km atau sekitar 15 menit lamanya perjalanan dari pondok pesantren. Bahwa saksi berangkat sekitar pukul 21 WIB dari pondok pesantren, tiba di Gubuk kesetelah daerah Puri Pelandaan Jombang. Kami dikumpulkan dan terdakwa memberikan bimbing serta menunjuk kami untuk membagi menjadi 5 kelompok. Dan terdakwa menyampaikan dari 5 kelompok tersebut selanjutnya akan diinterview sendiri-sendiri di kelompok. Bahwa interview saksi terjadi pada tanggal 18 2017 sekitar jam 22 WIB sampai dengan jam 5 pagi. Bahwa saksi ikut bimbingan di Puri mulai tanggal 7 Mei 2017 di
ilmu metafasta atau tidak menggunakan logika. Saksi disuruh mandi menggunakan jaring batik, kemudian saksi disuruh membuka baju. Setelah itu saksi disuruh membuka semuanya. Kemudian terdakwa meremas payudara saksi dan saksi mulai merasa terangsang bahwa saksi takut dan tidak berontak. Kemudian saksi dirangkul dan direbahkan. Kemudian terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan kepalanya ke dalam kepala saksi sebanyak 3 kali, tapi tidak berhasil karena saksi bilang sakit. Akhirnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengocok kemaluannya sampai akhirnya keluar sperma. Setelah sperma terdakwa keluar, saksi disuruh pakai baju lagi. Bahwa terdakwa memaksa saksi dengan marah-marah dan kekerasan verbal yang berulang-ulang kepada saksi. Bahwa kejadian tersebut sekitar pada tanggal 18 Mei 2017 jam 12 malam di Perandaan Kabupaten Kendal. Bahwa saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek saksi. Kemudian nenek saksi pergi ke rumah Pak Yai Mokhtar Mukti, tapi tidak bisa menemui Pak Yai. Di rumah tersebut hanya ketemu dengan Bu Endang. Pada waktu itu Bu Endang hanya menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai banyak korban dan saksi disuruh menulis kronologis kejadian tanpa ditambahi dan dikurangi oleh Pak Yai Mokhtar Mukti. Bahwa saksi awalnya menolak atas perbuatan terdakwa tersebut, tapi saksi diceramai berkali-kali oleh terdakwa sehingga saksi takut. Bahwa saksi dikeluarkan dari pondok 1 Desember 2017 karena dapat surat bersama dengan 13 anak lainnya, yaitu Maimunah Koiria, Samrotul Ayu Masruro, Selvi Yuniat Ahmad Hidati, dan kawan-kawan. Saksi dianggap membuat fitnah di pondok. Bahwa saksi tahu Maimunah Koiria dilakukan interview pada saat bimbingan pertama sekitar tanggal 8 Mei 2017 jam 7 pagi. Bahwa bagaimana interview yang dilakukan terdakwa kepada Meli Nadif, saksi mendapat cerita dari Meli Nadif Koiria bahwa Meli disuruh buka baju dan diperkosa oleh terdakwa. Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2017 saksi ke kamar Meli Nadif Koiria dan pada waktu itu juga kami disuruh kepuri oleh grup lewat grup, tetapi saksi tidak mau dan Meli Nadif Koiria pun juga tidak mau karena penasaran dengan Meli Nadif Koiria. Akhirnya saksi ajak Meli Nadif Koiria keluar kamar ke warung depan pondok dan kami saling menceritakan kejadian atas interview yang dilakukan terdakwa kepada saksi dan Meli Nadif Koiria. Bahwa saksi pulang dari warung tersebut sekitar jam 21 WIB. Selanjutnya Meli Nadif Koiria berangkat dengan saudara Abdul Bashir jam 22-an ke Puri Perandaan. Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada keluarga saksi. Saksi menceritakan kepada semua orang termasuk Meli Nadif Koiria. Bahwa pada waktu interview tidak ada orang di sekitar Sokro. Bahwa pada saat itu terdakwa memegang pundak saksi dan meletakkan tubuh saksi ke kasur. Bahwa saksi pernah disuruh Bu Endang membuat kronologi kejadian bahwa ada 3 kelompok dari 14 orang, yaitu saksi Meli Nadif Koiria, Samrotul Ayu Masruro, Nuratul Kasina, Nur Laila Indah Suryani, Mastiyatus Solihah, Selvi Firda Putri Ambarwati, Turfatul Hasina, Soim Muhammad Nizar Julmi, Chandra, dan Edwin Zuhri Akhirul Azhar. Bahwa pada waktu itu saksi tidak lapor polisi dan tidak dilakukan visum. Bahwa benar Meli Nadif Koiria juga membuat kronologi kejadian yang dialaminya. Karena kami memberikan ke Bu Endang di hari yang sama, tapi Meli Nadif Koiria duluan menyerahkan, jadi saksi tidak tahu aslinya. Bahwa saksi tidak melihat, mendengar langsung kejadian persetubuhan Meli Nadif Koiria dengan terdakwa. Bahwa setahu saksi tempat kejadian
tidak, bahwa ada 14 orang yang ikut bimbingan dan laki-lakinya ada 5 orang. Bahwa saksi pada waktu itu disuruh merokok oleh terdakwa, tapi sebenarnya saksi tidak merokok. Itu karena kebijakan terdakwa yang ikut berbimbingan disuruh merokok dan minum wine atau anggur, maka saksi mau. Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melakukan persetubuhan, bahwa saksi tidak keluar darah waktu berhubungan dengan terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian, yaitu saksi tidak percaya diri dan dikucilkan, bahwa saksi takut melaporkan ke pihak berwajib karena saksi takut atas tekanan terdakwa untuk saksi dan keluarga, bahwa setahu saksi Ira Puspitasari sudah menjadi korban sejak tahun 2012 dan Ira berumur 15 tahun. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut. Pada saat interview dilakukan sebentar dan tidak ada buka baju, terdakwa tidak ada menyuruh pakai jarik, terdakwa tidak pernah menyuruh merokok dan minum wine, bahwa tidak ada aktivitas fisik hubungan badan meraba-raba badan seseorang yang tidak pernah ada, karena interview dilakukan jam 11 siang atau jam 12 siang. Kebiasaan terdakwa kumpul hanya siang hari dan tidak pernah sampai larut malam. Terdakwa tidak pernah memilih siapapun untuk menekan saksi, bahwa terdakwa tidak pernah menerangkan masalah samina wa atona karena merupakan hal umum di kalangan orang-orang pesantren. 3. Saksi Samrotul Ain Masyuro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa mulai tahun 2003 saksi sudah bersekolah di Pondok Sidikiyah Jombang. Pada saat itu mulai syuting berita, bahwa saksi per 1 Januari 2018 telah dikeluarkan dari pondok karena dianggap tukang fitnah. Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pengajar Husnul Khuluq di IMI dan sebagai anak Pak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, pemilik pondok pesantren tersebut. Bahwa saksi kenal dengan saksi Mailin Adib Kuiliyah pada tahun 2017 saat satu tim di RSTMJ, bahwa RSTMJ merupakan klinik kesehatan yang menggabungkan tenaga medis dan non medis. Bahwa saksi di RSTMJ sebagai sekretaris dan diberi amanah untuk menandatangani orang-orang yang mencatat orang yang masuk dalam anggota RSTMJ tersebut, bahwa pada saat itu belum ada surat keputusan penangkapan saksi sebagai sekretaris RSTMJ, tapi telah dibentuk strukturnya. Selaku penasihat adalah terdakwa, direkturnya adalah Dr. Bisron, dan sebagai general manajernya adalah Pak Politi. Bahwa tim yang tergabung dalam RSTMJ yang bukan dari medis diantaranya adalah saksi Melina Tiboya, Irga Ambarwati, Lutfatun Rasina, Mas Piatus Solihah, Selvi Yania Tama, Chandra, Masnal, Muhammad Jandulwi, Soim. Bahwa sebenarnya ada rekrutmen di RSTMJ, namun ada beberapa anggota yang aman dari terdakwa untuk dimasukkan atau tidak boleh dimasukkan. Misalnya ada kawan dari saksi yang bernama Lailatul Nuria, sangat aktif di jelajah desa, tapi waktu itu tidak diperbolehkan masuk tim RSTMJ yang terdakwa karena sebelumnya dianggap bermasalah oleh terdakwa. Tapi ada beberapa teman yang tidak mendaftar tapi disuruh masuk oleh terdakwa. Misalnya Mailina Tiboya harus masuk, padahal sebenarnya dia tidak mendaftar tapi diminta untuk masuk tim. Bahwa saksi mengetahui kalau Mailina Tiboya harus dimasukkan ke tim dari Devi Purnama. Bahwa sekitar April 2017 membuat grup WA RSTMJ yang anggotanya Devi Purnama, Aji Fakrul Roji, dan anggota 15 lainnya, namun terdakwa tidak masuk dalam grup. Bahwa tujuan dibuat grup WA adalah digunakan untuk
atau ketika terdakwa ada di juri dan teman-teman diminta untuk hadir tepat waktu dan mematuhi peraturan karena sudah menjadi tim RSTMJ dan digunakan untuk menyampaikan siapa yang dipanggil terdakwa atau juri. Bahwa untuk pergi ke juri ada yang memakai motor, ada juga yang dijemput menggunakan mobil ATV. Bahwa jam pertemuan tim RSTMJ tidak pasti. Pernah karena saksi sebagai sekretaris bersama Lutfatul Hasina diminta untuk terpuri oleh terdakwa jam 3 pagi, kadang setelah kuliah. Bahwa pertemuan tim RSTMJ dilakukan sekitar 2 minggu setiap hari dan berangkatnya malam hari. Bahwa RSTMJ adalah Rumah Sehat Tentrem Medical Center yang merupakan kegiatan sosial membantu masyarakat dengan pengobatan medis. Bahwa setelah terdaftar sebagai anggota RSTMJ tersebut yang berjumlah kurang lebih 15 orang laki-laki dan perempuan tersebut, kami disuruh berangkat ke Puri Pandaan yang berjarak sejauh 15 km atau sekitar 45 menit lamanya perjalanan dari pondok pesantren. Bahwa saksi berangkat sekitar pukul 21 WIB dari pondok pesantren. Setiba di gubuk sekretariat Puri Pandaan juga, kami dikumpulkan dan terdakwa memberikan briefing serta menunjuk kami untuk membagi menjadi 5 kelompok. Bahwa terdakwa menyampaikan dari 5 kelompok tersebut selanjutnya akan diinterview sendiri-sendiri di gubuk pro, dan terdakwa menyampaikan urutan nama yang akan diinterview. Bahwa selama saksi menjadi santri di pondok Sidikiyah, saksi hanya pernah 1 kali masuk ke gubuk cokro tersebut. Bahwa terdakwa meminta anggota untuk bisa interview personal karena supaya mempunyai mental dan kesehatan yang bagus. Bahwa urutan yang masuk interview adalah 1. Nur Laila Indah Suryani, 2. Nuratul Hasina, 3. Mailina Koiria, 4. Hasna, 5. Saksi. Bahwa saksi tahu pada waktu itu saksi Tirda Putri Ambarwati bilang ke Mailina Koiria, "Awakmu diceluk Mas Bobi." Terus Mailina Koiria ke Gubuk Cokro. Bahwa saksi tahu Mailina Koiria dilakukan interview pada saat bimbingan pertama sekira tanggal 8 Mei 2017 jam 8 sampai dengan jam 10.30 WIB. Bahwa saat itu saksi tidak jadi diinterview oleh terdakwa. Baru beberapa hari kemudian kelompok saksi dikumpulkan lagi oleh terdakwa, lalu diajak masuk ke Gubuk Cokro kembang bersama-sama. Kemudian terdakwa memberikan pembekalan lagi kepada kelompok saksi tentang kegiatan RSTMJ di dalam Gubuk Cokro tersebut. Bahwa saat Mailina Koiria dilakukan interview, saksi pulang dengan Tirda Putri Ambarwati waktu itu menggunakan motor. Bahwa saksi kemudian bertanya langsung kepada Mailina Koiria tentang interview yang dilakukan terdakwa. Tapi Mailina Koiria tidak cerita dan kelihatan sedih. Bahwa saat tahu tentang interview Mailina Koiria dari cerita Habibatul Muhajiro, bahwa Mailina Koiria disuruh buka baju dan diperkosa oleh terdakwa. Bahwa Habibatul Muhajiro juga cerita bahwa Mailina Koiria disetujui oleh terdakwa 2 kali. Bahwa saksi tahu korbannya saksi Mailina Koiria dan Habibatul Muhajiro. Bahwa saksi tahu di dalam gubuk ada ruangan-ruangan dan di gubuk tersebut tidak sembarang orang bisa masuk. Bahwa setahu saksi pada waktu bulan November 2017 di gubuk sekretariat ada acara potong rambut 5 jengkal. Bahwa saksi kenal dekat dengan Mailina Koiria semenjak satu tim di RSTMJ. Bahwa saksi tahu dan tidak ikut ritual mandi pakai kemben atau kebaya. Bahwa selama saksi diinterview oleh terdakwa singkat, yaitu kurang lebih sekitar 10-15 menit, sama dengan Tirda Putri Ambarwati di teras Gubuk Cokro. Bahwa saksi tahu ada saksi korban Ira Puspitasari dari cerita Ira Puspitasari sendiri.
bahwa saksi tahu ada korban Habibatul Muhajiroh dari cerita Habibatul Muhajiroh sendiri, bahwa saksi tahu ada korban Medinah Victoria dari cerita Habibatul Muhajiroh, bahwa saksi tahu ada saksi korban Siti Nurjana dari cerita Siti Nurjana, bahwa umur saksi pada waktu jarak anggota RSTMC 19 tahun, Meli Nadif Koilia berumur 20 tahun, dan Habibatul Muhajiroh berumur 21 tahun. Bahwa benar ada pelajaran yang menyimpang yang dilakukan terdakwa, yaitu seperti minum wine dan merokok. Bahwa saksi tidak tahu seberapa jauh kedekatan terdakwa dengan Meli Nadif Koilia. Bahwa saksi tidak pernah dipegang terdakwa, bahwa sekarang RSTMC masih ada, bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengenal saksi, terdakwa melakukan interview sebentar dan tidak pernah melakukan pada dini hari, terdakwa tidak pernah menyuruh merokok dan meminum wine, terdakwa juga tidak pernah menyuruh untuk mandi temen. 4. Saksi kerja Putri Ambarwati di bawah sumpah pada pokoknya diserahkan sebagai berikut, bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 saksi bersekolah di Pondok Sidikiyah Jember, bahwa saksi mengenal terdakwa Muhammad Subeki Anjasani alias Mas Peti, yaitu sebagai wakil rektor IMI Al-Istidadu Li Makosidil Quran di Pondok Asmaul Bahrain Bulwa Terminal Iman Sidikiyah Desa Lestari Kecamatan Moso Kabupaten Jember, dan saksi adalah anak didiknya. Selain itu saksi kenal dengannya karena dia seorang anak kiai Muhammad Iqbal Mukti, bahwa terdakwa juga sebagai pengajar usul guru di IMI, bahwa saksi kenal dengan Maimunah Victoria, yaitu teman satu kelas di sekolah Tarbiyah Ibdatul Gulam wal Banat di Pondok Asmaul Bahrain Bulwa Terminal Iman Sidikiyah di Lestari Kecamatan Moso Kabupaten Jember ketika saksi pertama kali masuk pondok, bahwa saksi pernah satu asrama dengan Meli Nadif Koilia bahkan satu kamar, bahwa saksi Meli Nadif Koilia cerita kepada saksi bahwa ia telah disetujui oleh terdakwa pada tanggal 8 Mei 2017, bahwa saksi Meli Nadif Koilia cerita kepada saksi 2 bulan setelah kejadian melalui Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Gleni Soktania. Saudara, ini terkait dengan siaran langsung kami dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur terkait dengan agenda sidang vonis dari anak Kiai Jombang Muhammad Subeci Azal Sani alias Beci yang menjalani sidang vonis pada hari ini terkait dengan kasusnya perkara pemerkosaan santri Pondok Pesantren Sidikiyah. Pembacaan putusan atau vonis ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang dimulai pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang vonis akan digelar secara terbuka sehingga siapapun dipersilakan untuk mendengarkan, melihat, dan mendokumentasikan hasil putusan sidang. Behi, anak dari pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah, Muhammad Mukhtar Mukti, merupakan terdakwa kasus pemerkosaan santriwati yang sebelumnya sempat viral. Behi dituntut dengan pidana 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini menjadi tuntutan maksimal karena jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan Behi selama persidangan. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 285 KUHP, junto pasal 65 KUHP tentang pemerkosaan.
Kita ikuti bersama jalannya sidang pembacaan vonis terhadap anak Kiai Jombang langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sebagai kakak kelas, Bapak saksi tidak tahu Garuda Susilo dengan benarnya itu nanti kuliah. Bapak saksi tahu hukum cokro yaitu tempatnya terbuat dari kayu benar dan sesuai gambar dan video yang ditunjukkan adalah untuk cokro dan di bawahnya ada kolam, tapi dahulu bangunannya tidak seperti itu. Bapak saksi tidak pernah hingar dari terdakwa penjaga lingkaran mas. Bapak saksi juga termasuk dalam daftar santri yang ikut kegiatan MSTMC. Bapak saksi masuk dalam kelompok pertama saat dilakukan interview. Bapak benar saksi Melina Victoria dikeluarkan dari pondok. Bapak saksi tidak tahu dan melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Melina Victoria. Bapak selain terdakwa tidak ada yang memberikan pembekalan. Bapak korban selain Melina Victoria yang saksi tahu ada korban lain yaitu saksi Ira Kusuma-Sari dan saksi Habibatul Muhajiro. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat secara berikut. Terdakwa melakukan interview hanya sebentar dan tidak pernah melakukan pada dini hari. Terdakwa tidak pernah menyuruh merokok dan minum wine. Terdakwa juga tidak pernah menyuruh untuk mandi keben. Terdakwa menyatakan meta fakta itu teknologi bukan ilmu. Terdakwa tidak pernah mengajak saksi ke pukul. Ya, 5 saksi Ira Kusuma-Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Ira Kusuma-Sari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa mulai tahun 2008 sampai dengan 2017 saksi sudah bersekolah di Pondok Sidikiyah Jombang. Bapak saksi mengenal terdakwa Muhammad Suci Asrasani alias Rastopi yaitu sebagai wakil rektor dalam identiti artistik dan di fakultas di Pondok Mal kalau Bapak Ibu Wakil Bina Iman Sidikiyah Desa Losari Kecamatan Poso Kabupaten Jombang dan saksi adalah anak didiknya. Selain itu, saksi kenal dengannya karena dia seorang anak besar musik. Terdakwa juga sebagai pengajar khusus di IMC dalam tulis secara kuliah. Bahwa benar saksi lebih dibilang bahwa benar saksi telah dikeluarkan dari pondok pesantren pada bulan Maret 2011. Bahwa saat saksi kenal pertama dengan terdakwa pada umur 15 tahun, saat saksi masih duduk di bangku kelas 3 SMK Pondok Majmahal Bahkan Sidikiyah Jombang. Saksi mau berangkat tes dengan berjalan kaki. Saat itu saksi melewati depan rumah terdakwa. Kebetulan terdakwa ada di depan rumah dan kebiasaan dari anak pondok setiap bertemu dengan terdakwa harus sungkem. Namun saat itu saksi tidak sungkem kepada terdakwa dan saksi tetap berjalan melolong melewati depan terdakwa. Terus saksi dicek lewat FB oleh terdakwa, kenapa tidak menyapa terdakwa? Selanjutnya terdakwa menyatakan suka kepada saksi. Saksi bilang bukannya mau nikah, tetapi terdakwa bilang tidak suka calonnya. Dia bilang mencari istri orang Sunda. Bahwa saksi dengan terdakwa hanya sekedar pacaran saja yang berlangsung selama 5 tahun mulai bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017. Dan selama saksi pacaran pula saksi disetubuhi oleh terdakwa. Bahwa kejadian persetubuhan pertama pada hari Jumat tanggal
Jangan lupa, awal bulan Agustus 2012, sekitar pukul 15.00 di kamar depan rumah pelaku Dusun Proso, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang, bahwa kejadian persetubuhan terakhir pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 di Puri, Desa Puri Indah, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang. Saksi pernah juga disetubui oleh terdakwa dilakukan di Hotel Yusro sekali di sebuah rumah seperti villa pribadi milik terdakwa di Dusun Wonosalam juga sekali, bahwa terdakwa bilang kepada saksi dan mengancam saksi, awak ini wis tak cekel dalam mulut genggam tangan, kudu manut nekat keluargamu hancur. Bahwa saksi pernah diajak Mbak Ratmawati ke Puri. Di sana saksi oleh terdakwa disiksa pakai 4 rokok nyala dan ditonjok. Kepala dibenturkan ke dinding. Bahwa saksi dan Ratmawati pernah diajak ke Hotel Yusro, diajak main garis miring berhubungan bertiga dengan terdakwa. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018, saksi pernah membuat laporan pengaduan ke pihak kepolisian dan ditangani oleh Polres Jombang. Namun ketika dalam proses penyelidikan dan pada bulan Juni 2018, saksi mencabut laporan pengaduan tersebut sehingga prosesnya dihentikan. Bahwa saksi mencabut laporan pengaduan tersebut karena Bu Sofa garis miring dibinyai ibu terdakwa meminta maaf kepada saksi dan keluarga. Bahwa benar saksi sudah dikeluarkan dari pondok. Bahwa saksi dikeluarkan dari pondok tanggal 12 Maret 2017. Bahwa terdakwa menikah tahun 2012. Setelah menikah, terdakwa menembak garis miring menyatakan suka kepada saksi. Bahwa pada waktu bersetubuh dengan terdakwa, saksi masih perawan. Bahwa terdakwa setiap kali merayu saksi untuk berhubungan badan mesti ditanyakan sudah men garis miring belum. Bahwa benar barang bukti yang ditujukan di persidangan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut. Tidak benar terdakwa yang mengirim pesan LB pertama, bahwa saksi yang menghubungi via LB pertama. Saksi punya pacar saksi punya pacar namanya Nawan. Terdakwa tidak pernah menyiksa. Hubungan tersebut dilakukan atas suka sama suka. 6. Siti Nurjana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar saksi pernah mondok di pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah di Dusun Losariwo. Juga dan selama interview berlangsung, terdakwa ditelepon oleh istrinya bahwa karena interview tidak selesai dan lokasi buku toko berada di tengah hutan, saksi merasa ketakutan sehingga saksi mulai membuka baju bagian atas dulu, kemudian baju bagian bawah sampai celana dalam. Bahwa kemudian saksi disuruh bersila di dekat terdakwa sampai lutut saksi dengan lutut terdakwa bertemu. Bahwa terdakwa pernah mengancam bahwa nilai skor saksi 0, maka saksi harus mengikuti perintah terdakwa. Kalau nilai skor 0, tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah. Bahwa saksi menuruti perintah terdakwa juga karena saksi sebagai santri sekaligus murid dari terdakwa selaku guru dan pengurus pondok pesantren. Bahwa saksi tahu Mailina bin Moiriah juga mengalami dan juga menjadi korban sama seperti saksi. Bahwa saksi tidak melihat, mendengar dan mengetahui langsung kejadian Mailina bin Moiriah. Saksi tahu dari cerita
Habibatul Muhasiro dan Maili Nadir Korea sendiri. Bahwa terdakwa juga memang diulang bahwa terdakwa juga melarang agar tidak menceritakan apa-apa yang saksi alami pada siapapun dan mengancam apabila sampai gugur akan ada bencana hukuman. Bahwa jabatan ayah saksi pada organisasi CBDIA adalah ketua DPP dan DPW. Bahwa saksi sudah menikah. Bahwa ayah saksi pernah bilang tidak usah ikut kalau saksi tetap bersaksi pada perkara ini. Saksi tidak dianggap sebagai anak. Suami juga menentang saksi sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saksi tetap mau bersaksi dalam perkara ini untuk motivasinya membela adik-adik. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak benar. 7. Sutrisno di bawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut. Bahwa saksi adalah ayah dari saksi Maili Nadir, diulang Nadir Koiria. Bahwa Maili Nadir Koiria cerita kepada saksi bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual atau pencabulan sebanyak 2 kali. Yang pertama, tanggal 8 Mei 2017 dan yang kedua, tanggal 20 Mei 2017. Tempatnya di Puri, Pelandaan, garis miring Bukuk Cokro Kembang, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Bahwa hubungan Maili Nadir Koiria dengan terdakwa adalah hubungan guru dan murid. Bahwa pada saat di rumah, Maili Nadir Koiria cerita ke saksi sambil menangis kalau dipaksa maupun diancam untuk melakukan hubungan intim dengan terdakwa di Puri, Pelandaan, Bukuk Cokro Kembang, Kecamatan Padat, Kabupaten Jombang sebanyak 2 kali. Mendengar cerita anak saksi seperti itu, saksi langsung menangis. Bahwa benar saksi sebagai pengurus OSIS DPP Demak sejak 2008 dan wakil ketua DPP OSIS Jawa Tengah, dan saksi diberhentikan sebagai pengurus Desember 2019. Bahwa Maili Nadir Koiria sudah dikeluarkan dari pondok sejak Januari 2018. Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa atau tidak melapor ke kepolisian waktu itu karena saksi masih mencintai guru saksi Y. Mukhtar Mukti dan mencintai Sidiya. Bahwa saksi Maili Nadir Koiria di pondokan di pesantren Sidiya sejak tahun 2008 sampai dengan 2018. Bahwa biaya pondok per bulan Rp700.000. Bahwa kakaknya bernama Iin Yuliati. Bahwa kondisi saksi Maili Nadir Koiria shock berat, psikologisnya tertekan. Bahwa banyak yang datang ke rumah saksi, yaitu Pak Ludi, memberi uang kepada keluarga Rp1,5 juta dan istri saksi menolaknya dan bilang lebih baik kasihkan ke musola. Ada datang Ibu Nani 2 kali yang mengatakan kalau Pak Kiai kangen pengen bertemu. Ada datang lagi Pak Polil, tapi saksi menolak. Dan ada orang pihak Posir Semarang mengajak saksi dan keluarga sowan ke rumah Pak Kiai, dan masih banyak lagi. Terakhir datang atas putusan Polda. Bahwa setelah kejadian yang kedua, saksi melapor, tetapi tidak ada respon dari miring tindak lanjut. Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa dan saksi bingung karena saksi orang biasa dan terdakwa orang besar dan punya massa dan orang tuanya punya pengaruh besar. Bahwa orang semua terdakwa banyak yang minta damai dan ada putusan keluarga juga minta maaf terkait perlakuan terdakwa. Bahwa sepengetahuan saksi, umur saksi Maili Nadir Koiria saat kejadian 20 tahun. Bahwa saksi tidak kenal dengan Garuda Susilo. Bahwa saksi pernah meminta pertimbangan kepada Nun Suyuti terkait kejadian yang dialami Maili Nadir Koiria.
ayah dari Habibatul Muhasyiroh, bahwa anak saksi yang bernama Habibatul Muhasyiroh sejak tingkat 1 sekolah di pesantren Sidiah Desa Musari, Kecamatan Poso, Jombang, sampai dengan kuliah dalam kurung FIDI. Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa Habibatul Muhasyiroh karena pada saat Habibatul Muhasyiroh terpilih sebagai tim kesehatan, dia menceritakan kepada saksi, yaitu sekitar pertengahan tahun 2017, Habibatul Muhasyiroh mengikuti kegiatan tersebut, yaitu berangkat dari rumah sekitar pukul 20.00 dan pulangnya setelah subuh, yaitu sekitar pukul 04.30. Bahwa saksi pernah menasihati anak saksi Habibatul Muhasyiroh, anak perempuan kok punya kegiatan seperti itu, berangkat malam pulang pagi. Bahwa kejadiannya di kawasan pesantren Cinta Tanah Air Jati Diri Bangsa, Dusun Puri, Desa Puri, Semanding, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah pagi setelah kegiatan, Habibatul Muhasyiroh bercerita kepada neneknya bahwa saat itu kegiatan tim kesehatan yang dipimpin oleh terdakwa, yaitu sekitar pertengahan tahun 2017 di kawasan pesantren Cinta Tanah Air Jati Diri Bangsa, Dusun Puri, Desa Puri, Semanding, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Saksi disuruh masuk bubuk Cokrong dan telah dicabuli oleh terdakwa. Bahwa pada hari itu juga, yaitu sekitar pertengahan tahun 2017, Habibatul Muhasyiroh diantar oleh neneknya menemui Endang dalam kurung istri Kiai Tarti selaku pimpinan pondok pesantren. Saat itu Kiai tidak ada dan disuruh pulang. Bahwa Habibatul Muhasyiroh disuruh ke pondok dan juga teman Habibatul Muhasyiroh yang bernama Maini Nabi Poiriah juga mau mengadu ke Kiai Tak, sehingga saat itu Maini Nabi Poiriah dan Habibatul Muhasyiroh dengan diantar oleh Bu Endang menghadap Pak Kiai Muhammad Mukhtar Putih. Saat itu Habibatul Muhasyiroh menyampaikan bahwa disuruh telanjang, sedangkan Maini Nabi Poiriah telah disetujui oleh saudara Muhammad Suki Asad Sani alias Mas Budi sebanyak 2 kali. Selanjutnya Pak Kiai Tak menyampaikan kepada Maini Nabi Poiriah dan Habibatul Muhasyiroh untuk menulis surat pernyataan. Selanjutnya Pak Kiai Mukhtar memanggil Mas Budi dan Bu Endang membaca surat pernyataan yang ditulis oleh Maini Nabi Poiriah dan Habibatul Muhasyiroh. Saat itu Mas Budi nangis-nangis, lalu surat pernyataan tersebut diminta. Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kronologis kejadian tersebut. Saksi tahu dari cerita Habibatul Muhasyiroh bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Maini Nabi Poiriah. Saksi hanya mengetahui sejak tahun 2017 nama saudari Maini Nabi Poiriah adalah teman mondok anak saksi Habibatul Muhasyiroh. Bahwa saksi kenal dan terdakwa karena saksi sebagai santri di pesantren Sidiah di Salosari, Kecamatan Jombang, sedangkan terdakwa sebagai anak dari pimpinan pesantren tersebut. Bahwa setelah kejadian yang menimpa anak saksi, ada orang-orang Mas Budi datang ke rumah untuk membawa Habibatul Muhasyiroh ke Puri Pandaan. Tapi saksi melarang anak saksi dibawa ke Puri Pandaan. Karena saksi melarang, akhirnya orang-orang tersebut mengatakan, ikhlaskan saja anakmu dibawa ke Puri Pandaan. Bahwa selanjutnya saksi sering didatangi lagi oleh orang-orangnya Mas Budi di rumah saksi yang menyuruh saksi tanda tangan di surat pernyataan bahwa anak saksi memfitnah Mas Budi. Bahwa benar Habibatul Muhasyiroh dan Maini Nabi Poiriah serta teman-temannya dikeluarkan dari sekolah di
Desa Losari, Kecamatan Poso, Jombang, berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa bahwa saksi tidak pernah lapor polisi, saksi tidak berani karena terdakwa orang besar atau anak Pak Kiai Mukhtar, diulang Pak Kiai Mukhtar Mukti, pimpinan Pondok, bahwa Habibatul Muhasiro dan Maili Najib Poiriat pernah bertemu langsung dengan Pak Kiai, dari sendiri Bapak terdakwa, dan kata Pak Kiai Mukhtar Mukti mereka akan dilindungi oleh Pak Kiai Mukhtar Mukti. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapinya pada pembelaan. 9. Nun Suyuti Esa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Suci Asal Sani alias Mas I, bahwa saksi mengetahui terkait dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa saksi tahu tentang perkosaan dan pencabulan yang dilakukan terdakwa tersebut awalnya pada tanggal 17 Juni 2017 saat saksi pengantar Garuda yang dipesan oleh terdakwa. Terdakwa bercerita bahwa ada masalah, yaitu Ira Puspitasari telah memfitnah terdakwa melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan bapaknya Ira Puspitasari telah mematahkan tongkat buatan terdakwa, dan Samrotul Ayu Masruroh menganggap Puri adalah kebun binatang. Bahwa mendapat cerita tersebut, saksi mendatangi Ira Puspitasari dan bertemu bapaknya, dan bapaknya cerita membenarkan bahwa telah mematahkan tongkat buatan terdakwa karena terdakwa telah memperkosa anaknya. Bahwa dari cerita Puspitasari, saksi tahu ada korban lain, yaitu Mailina Depoiriat, Habibatul Muhasiro, dan Siti Nurjana. Bahwa setelah menghubungi para korban dan para korban membenarkan, saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa hal yang ditemukan di lapangan berbeda atau bukan seperti yang disampaikan terdakwa, yaitu fitnah. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017, saksi bersama beberapa kawan, salah satunya Hadi Winarso, bertemu dengan terdakwa, dan saat itu Hadi Winarso menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa sudah menjadi mursyid. Bahwa terdakwa menjawab bahwa ia telah diangkat mursyid oleh bapaknya, dan mursyid mempunyai kewenangan untuk menikahkan dirinya sendiri kepada siapapun yang ia kehendaki. Bahwa saat pertemuan dengan terdakwa tersebut, saksi Hadi Winarso dan Dedi Vibrata melakukan perekaman dengan menggunakan HP, dan rekaman yang jelas adalah milik Hadi Winarso karena duduknya bersebelahan dengan terdakwa. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku menyetubuhi Mailina Depoiriat. Bahwa menurut pengakuan Mailina Depoiriat kepada saksi, bahwa kejadian pertama korban dirayu akan dijadikan istrinya, sedangkan persetubuhan yang kedua ketika korban mau menolak permintaan pelaku, korban diancam tidak mau datang akan menyesal seumur hidupnya. Bahwa pada tahun 2018, saksi Ira Puspitasari pernah melapor ke Polres Jombang tentang persetubuhan yang dialami. Namun setelah itu Ira mencabut laporannya karena orang tua dan suaminya tidak mengizinkan perkara ini dilanjut, serta Ira Puspitasari diberi uang oleh terdakwa. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan. 10. Hadi Winarso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi bekerja sebagai wira swasta. Selain itu, saksi dulu menjabat sebagai ketua organisasi pemuda Sidikiyah di wilayah Kabupaten Kudus. Bahwa
dengan Maili Nadif Khoiriyah adalah teman saja dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga terdakwa. Bahwa saksi kenal Maili Nadif Khoiriyah sejak tahun 2017. Berawal saksi itu mendampingi teman saksi yang bernama Nur Sayuti bersama dengan 3 teman yang lain mendatangi Maili Nadif Khoiriyah ke rumahnya di wilayah Demak guna mencari informasi yang benar sehubungan dengan perintah terdakwa untuk mengkondisikan Maili Nadif Khoiriyah yang melakukan fitnah terhadapnya. Bahwa menurut cerita Maili Nadif Khoiriyah, ia pernah dicabuli dan disetujui oleh terdakwa sebanyak 4 kali. Bahwa saksi tidak pernah tahu bagaimana cara pelaku mencabuli dan menyetujui Maili Nadif Khoiriyah. Bahwa saat itu Maili Nadif Khoiriyah bercerita jika disetujui oleh terdakwa pada saat melaksanakan interview di Puri Pelandaan, Jombang bersama dengan Nur Laila Indah Suryani, Firda Putri Ambarwati dan teman yang lain. Bahwa setelah mengetahui cerita Maili Nadif Khoiriyah, saksi membantu Nur Sayuti untuk mencari informasi sehubungan dengan korban-korban yang lain. Bahwa mursyid adalah pimpinan tertinggi dalam suatu thariqah dalam ulum ajaran. Bahwa secara hukum seorang mursyid memang tidak mendapatkan pengecualian dalam melakukan pernikahan. Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh Maili Nadif Khoiriyah yang bersangkutan merasa trauma dan takut dengan terdakwa. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan. 11. Iin Liamuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Sufi Asal Sani, biasa dipanggil Mas Sufi. Bahwa saksi adalah kakak dari saksi Maili Nadif Khoiriyah. Bahwa saksi juga mondok dan sekolah di Sidikiah sejak tahun 2007. Bahwa saksi tahu bahwa adik saksi yang bernama Maili Nadif Khoiriyah telah dikeluarkan dari pondok pada tahun 2017. Bahwa sewaktu pondok saksi tidak sekamar dengan Maili Nadif Khoiriyah. Bahwa saksi tahu kejadiannya yang dialami oleh Maili Nadif Khoiriyah dari cerita teman saksi yang bernama Indra. Bahwa setelah bertanya kepada Maili Nadif Khoiriyah, menurut keterangan Maili Nadif Khoiriyah, ia disetujui di Pelandaan, Gubuk Cokro Kembang, Kecamatan Pelandaan, Jombang. Bahwa Maili Nadif Khoiriyah bilang kalau dia sudah berhubungan badan dengan terdakwa. Bahwa saksi tahu ketika Maili Nadif Khoiriyah membuat surat kronologis yang akan diserahkan ke Bu Endang dan pada waktu itu saksi ikut. Bahwa saksi tidak tahu kalau surat kronologi yang ditulis oleh Maili Nadif Khoiriyah tersebut belum diserahkan kepada Pak Kiai. Bahwa saksi pernah dengar cerita ada gerombolan fitnah yang dilakukan oleh saksi Maili Nadif Khoiriyah di pondok. Bahwa saksi tidak dikeluarkan dari pondok. Bahwa saksi tahu RSP itu merupakan kegiatan di pondok di luar jam sekolah. Bahwa saksi tahu tempat yang bernama Gubuk Cokro. Bahwa saksi diulang bahwa ketika reaksi Bapak mendengar cerita tentang Maili Nadif Khoiriyah benar-benar akhir. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan. 12. Edwin Surya Saputo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi pernah menjadi ketua organisasi pemuda Sidikiah wilayah Kabupaten Jepara. Bahwa saksi kenal dengan Maili Nadif Khoiriyah dan hubungannya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi juga kenal dengan terdakwa
Subeki Asal Sani, biasa dipanggil Mas Beki, bahwa saksi tahu kejadian yang dialami oleh Maili Nadiporia yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan cerita dari Maili Nadiporia, bahwa pengakuan Maili Nadiporia kepada saksi, yaitu kejadian pertama Maili Nadiporia dirayu akan dijadikan istrinya, sedangkan persetujuan yang kedua ketika Maili Nadiporia mau menolak permintaan pelaku korban diancam jika tidak mau datang akan menyesal seumur hidupnya, sehingga korban ketakutan dan mau menuruti kemauan terdakwa. Bahwa benar ada korban selain Maili yaitu Ira Istasari dan Habibatul Muhasiro, bahwa waktu itu saksi ke rumah Maili Nadiporia bersama saksi Nur Suyuti dan Hadi Minarso untuk mencari tahu korban lainnya, bahwa kejadian saksi Maili Nadiporia masih berstatus pelajar, sedangkan terdakwa sebagai wakil rektor dan ketua umum OPSI, bahwa saksi dianggap sebagai gerombolan fitnah oleh terdakwa, bahwa saksi tahu terkait surat pernyataan bahwa tujuan dari RSTMJ adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu. Bahkan jika ada pasien yang tidak mampu, maka pengobatannya bisa gratis atau tidak dipungut biaya. Bahwa lokasi dari RSTMJ dalam rumah sakit Tenten Medical Center tersebut di kawasan pesantren Cinta Tanah Air Indonesia Raya Jatidiri Bangsa Sidikiyah di Dusun Puri Desa Kurismandan Kecamatan Pelandaan. Bahwa saksi tidak tahu kenapa Maili Nadiporia, Firda Putri Ambarwati dan Selvi Yunia Tama di hari saat itu sudah tidak bergabung lagi di RSTMJ dalam kurung Rumah Sakit Tenten Medical Center. Bahwa saksi tidak tahu secara langsung tapi pernah mendengar kejadian yang dialami oleh saksi Maili Nadiporia yang telah disetujui oleh terdakwa. Bahwa benar terdakwa sudah beristri bernama Zumratul Azimah dan memiliki 3 orang anak. Bahwa saksi sampai dengan sekarang ini masih aktif di RSTMJ. Bahwa seingat saksi tidak ada kegiatan interview atau wawancara saat pembentukan RSTMJ. Yang saksi ingat saat itu hanya dibentuk beberapa kelompok untuk mempermudah menyampaikan ilmu yang akan disampaikan oleh terdakwa. Bahwa saksi tidak ingat siapa saja kelompok saksi pada saat penyampaian materi RSTMJ. Bahwa saksi tidak pernah masuk ke Gubuk Cokro Kembrang yang terletak di Puri Kecamatan Pelandaan Kabupaten Jombang. Bahwa setahu saksi Gubuk Cokro Kembrang itu adalah tempat yang digunakan oleh keluarga dari terdakwa. Bahwa setahu saksi tidak semua orang boleh masuk, karena yang boleh masuk hanya keluarga dari Pak Muhtar Mukti saja yang boleh masuk. Bahwa saksi tidak pernah disuruh mandi embun, bahwa saksi tidak pernah interview malam hari, sehingga saksi interview dilakukan siang jam 11.00. Bahwa saksi diulang, bahwa saksi kenal orang yang bernama Garuda dan benar saudara Garuda berpacaran dengan Maili. Bahwa saksi pernah bertemu saudara Garuda di Alfamart. Pada waktu itu saudara Garuda nitip barang yang dibungkus koran dan plastik dan saudara Garuda berpesan jangan dibuka dan tolong disampaikan ke Maili. Dan karena penasaran, saksi membukanya dan isinya ternyata celana dalam. Bahwa yang saksi tahu kebiasaan Maili Nadiporia atau sifatnya agak lebay. Bahwa saksi kenal dengan Nun Sayuti dan Nun Sayuti pernah
nakutin bapak saksi agar menyuruh saksi keluar dari pondok, bahwa saksi tidak tahu kejadian interview Mailina di Korea kapan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan 14 Hasina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi masuk pondok Majma'an Bakren Bogor Waton Minat Iman Sidikiyah pada tahun 2003. Bahwa saksi kenal dengan saksi Mailina di Korea namun tidak akrab. Bahwa Mailina di Korea adalah adik kelas 2 tingkat dengan saksi di pondok Majma'an Bakren Bogor Waton Minat Iman Sidikiyah. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Subhi Asal Sani sebagai guru. Bahwa terdakwa sebagai pengajar budi pekerti sama wawasan kebangsaan di tingkat istidahadu lima di Quran dalam kurung IM5. Bahwa terdakwa juga menjabat sebagai ketua umum OPSID sejak saksi pertama kali masuk tahun 2003. Bahwa OPSID adalah organisasi pemuda Sidikiyah. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara. Anak Kiai Jombang Muhammad Subhi Azal Sani alias Beci akan menjalani sidang vonis hari ini, dan sidang ini terkait kasusnya dalam perkara pemerkosaan santri Pondok Pesantren Sidikiyah. Pembacaan putusan atau vonis digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk mengetahui kondisi paling akhir dari sana kita tanyakan jurnalis Kompas TV Wahid Mukhaidori dari Surabaya, Jawa Timur. Wahid, hingga saat ini sidang masih berlangsung, apa saja yang bisa Anda rangkum dari jalannya sidang sejauh ini? Selamat siang, Saudara. Ya, sudah 2 jam berlalu pembacaan vonis oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Sutrisno dengan Anda Yunafi dan Katwanto masih berlangsung selama sekitar 2 jam yang lalu. Hal ini juga dihadiri oleh para jaksa penuntut hukum yang dipimpin oleh Kasari Jombang, beberapa jaksa penuntut umum, termasuk ada dari penasihat hukum yang dipimpin oleh Pak Ketua. Saat ini sedang membacakan pembacaan vonis dari majelis hakim, namun berakhir. Kita tunggu saja nanti ada siapa, tapi boleh kami update bahwa yang hari ini di pengadilan sudah ramai, cukup riuh karena di depan pengadilan ada massa yang mengatasnamakan pencinta tanah air yang support tentu terdakwa Beki. Kemudian di dalam ruang sidang juga banyak para keluarga dari Jombang ataupun simpatisan terdakwa Muhammad Subhi Azal Sani atau yang biasa dipanggil Beki. Perlu kami informasikan review bahwa hari ini adalah vonis setelah pada tanggal 10 Oktober yang lalu jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh tempat kejaksaan tinggi Jawa Timur memberi tuntutan 16 tahun penjara. Mereka didakwa pasal 285 KUHP junto 65 KUHP karena pemerkosaan. Pada siang hari ini kita masih belum tahu seperti apa nanti hasil akhir dari vonis yang akan dibacakan oleh hakim, karena prosesnya masih cukup lama dan diperkirakan lebih dari pukul sekitar pukul 12 nanti. Apabila belum selesai maka akan break untuk isoma. Saudara, perlu informasikan bahwa kasus Subhi Azal Sani ini adalah sempat menghebohkan warga Jawa Timur karena dugaan pemerkosaan terhadap santri di pesantren Sidikiyah Jombang ini cukup kita perhatian karena beberapa kali warga Jawa Timur juga berhasil menangkap dan kemudian pada akhirnya mereka melakukan pesantren dan menyerahkan diri pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, Wahid Mukhaidori, jurnalis Kompas TV, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kami akan terus pantau kembali nanti informasi paling akhir dari sana. Saat ini sidang masih berlangsung. Demikian Kompas Update. Sesaat lagi akan kami lanjutkan Breaking News Kompas TV. Sampai jumpa.